Untuk menangani saraf kejepit ini, apakah ada teknologi yang khusus atau teknologi yang seperti apa nih, Dok? Biasanya pasien itu datang ke saya tuh sudah perlu lakukan tindakan artinya. Memang kalau intervensi nyeri ini saya harus lihat dulu nyerinya seperti apa dan pain generator dari tubuh pasien itu yang mana. Karena pain generator di tulang belakang itu bisa tadi sendi, bisa otot, bisa juga bantalan, bisa juga memang saraf kejepitnya. Kalau memang masalahnya di sendi, kita bisa melakukan yang namanya radiofrekuensi ablasi atau cryoablasi. Jadi tujuannya itu adalah dengan jarum kita membaalkan saraf di sekitar sendi-sendi tulang belakang. Ya, itu kalau ini kan memang kita curiga generator nyerinya dari sendi. Apabila masalahnya ternyata di bantalan, jadi bantalannya kelihatannya ada yang robek dan dia belum menekan saraf secara berat, kita bisa melakukan laser. Atau yang terbaru, yang masih baru ya di Indonesia, itu kita lakukan plasma. Jadi dengan jarum, kita tembuskan menuju ke bantalannya, lalu dilakukan pemanasan dengan plasma. Harapannya adalah supaya bantalan itu bisa menciut. Yang lainnya, kita bisa lakukan blok saraf. Kita berikan campuran obat, tujuannya untuk meringankan rasa sakitnya. Ya, jadi kalau memang gejalanya lebih ke arah murni sakit, tanpa ada gambaran penekanan atau memang kelihatan nih, oh ini jelas nih sarafnya nih yang sakit nih. Ciri khasnya biasanya nyerinya menjalar, yang menjalar ke kaki, itu kita bisa lakukan blok saraf. Kalau operasi, kalau andaikan murni hanya saraf kejepit, ya tadi operasi dengan endoskopi itu bisa kita lakukan dengan luka hanya 1,5 cm, kita bisa membebaskan saraf secara maksimal. Ya beda kalau andaikan dulu operasi untuk membebaskan satu segmen tulang mungkin sayatannya 10 cm. Panjang, kalau ini cuma 1,5 cm. Nah, setelah itu ototnya pun harus dipotong. Ya, setelah itu begitu masuk ke dalam tulang, tulangnya harus dibongkar. Dan kalau tulang dibongkar itu ada resiko ya tulangnya menjadi tidak stabil sehingga harus dipasang pen. Nah, dengan teknologi minimal invasif ini, lukanya hanya 1,5 cm. Kita tidak melakukan pemotongan otot sehingga resiko otot itu menjadi kecil, jadi atrofi ya kita bilangnya, jadi rusak itu hampir tidak ada. Lalu kita tidak perlu melakukan pembongkaran tulang sehingga kita bisa menghindari pemasangan pen. Ya. Nah, tapi kalau andaikan ternyata pasiennya itu dari awal sudah ada pergeseran tulang yang cukup berat. Ya memang kalau sudah tulang bergeser, mau nggak mau kita harus kembalikan lagi kan posisinya. Nah, itu memang kita harus pasang pen. Tapi pasang pen pun juga sekarang bisa dengan minimal invasif. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan sayatan besar. Kita bisa, memang sayatannya jadi sekitar ada 1-2 cm, tapi jadi agak banyak ya. Tergantung levelnya. Misalnya kalau dia perlu pasang 4 pen ya berarti ada 4 sayatan. Tapi itu pun tetap akan jauh lebih ringan ya komplikasinya dibandingkan dengan yang harus sayatan besar.